turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah tulus, sekali lagi katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Roh Kudus Kau hadir di tengah kami. Roh Kudus kami sembah. Haleluya. Yesus kami muliakan. Yesus kami sembah. Haleluya. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Sebab tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh Yesusku yang ajaib, kuasa-Mu yang sanggup memulihkan, kuasa-Mu yang sanggup menyembuhkan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sama-sama jemaat kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan haleluya. 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 Haleluya.
ajaib bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Sekali lagi katakan, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Katakan selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya, Tuhan juru selamat kami, yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan, dan sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu, semua karena berkat-Mu Tuhan, semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Dan kami boleh diberkati Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Dan kami mempersiapkan hati kami, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau, kami siap Tuhan, kami siap dilawat, kami siap Tuhan mengalami lawatan-Mu. Kami siap mengalami kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Kami siap mengalami mujizat yang daripada-Mu Tuhan. Kami siap mengalami kuasa Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua yang hadir pagi hari ini. Bahkan jemaat-Mu Tuhan yang beribadah secara online juga. Mari Tuhan Yesus, Engkau juga melawat mereka. Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan kemuliaan. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, shalom, selamat pagi. Salam sehat semua. Boleh lambaikan tangan semua yang diberkati Tuhan. Semua yang boleh mengalami kuasa Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan shalom buat Bapak Saudara yang beribadah secara online di rumah. Selamat bergabung, selamat beribadah. Dan kita akan melihat pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman ibadah Raya Minggu 28 November 2021. Ibadah Raya Minggu depan 5 Desember 2021 onsite di gereja dan online. Yang pertama pukul 7 ibadah umum, yang kedua pukul 10 ibadah umum, yang ketiga pukul 4 sore ibadah youth dan teens. Wajib mendaftar dengan protokol kesehatan yang ketat. Info Gereja Anak Hosana Kids setiap hari Minggu pukul 11 live di YouTube GPDI Hosana Bandung. Doa Wanita Wilayah Timur hari Selasa 30 November 2021 jam 10 pagi di gereja. Doa Wanita Wilayah Barat 30 November 2021 jam 2 siang di Rumah Ibu Vera Jalan Plesiran. Komsel dan Rabu berdoa online seluruh jemaat dan panitia Natal hari Rabu 1 Desember 2021 jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Persembahan dana-dana gereja melalui scan QR Code
Yang pertama persembahan kas atau operasional gereja, yang kedua pembangunan gereja, dan yang ketiga diakonia. Rekening bank dana-dana gereja transfer tanpa melalui scan QR Code. Yang pertama kas gereja, yang kedua pembangunan gereja, dan yang ketiga perpuluhan melalui nomor-nomor rekening yang sudah tertera berikut ini. Info pembangunan gereja. Yang pertama akan diprioritaskan untuk pemasangan lift 3 lantai, kapasitas untuk 4 orang. Kemudian peredam suara untuk seluruh ruangan gereja. Mohon dukungan dalam doa dan dana. Info Natal Gereja Anak. Ibadah Natal Gereja Anak akan diadakan hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 jam 3.45 sore di gereja dengan menggunakan dress code warna merah. Adik-adik, karena ibadahnya hanya 1 jam, diharapkan adik-adik bisa hadir tepat waktu ya, dan jangan lupa untuk mendaftar terlebih dahulu. Ketentuan ibadah Natal Gereja Anak dengan kapasitas 30 orang. Demikian info Natal Gereja Anak. Ditunggu pendaftarannya adik-adik, bisa hubungi Kalisa dan Kak Eci. Sampai ketemu di ibadah nanti, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri, haleluya. Kita akan satu pujian, tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Hey, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa. Sama-sama katakan, hey, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan, yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Sama-sama katakan, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada
yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Katakan, hey! Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. 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 Haleluya. Haleluya. Tiada ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Katakan sebelah kiri kanan Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang sukar bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kuasanya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap ada. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah. Haleluya. Betapa hebat, betapa dahsyatnya Allah kita. Haleluya. Berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan, bertata dalam kemuliaan. Dialah, dialah Tuhan Allah kita, namanya. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, oh, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan, Dia Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan, Tuhan Allah kita. Haleluya. Betapa hebat, betapa dahsyatnya Allah kita. Haleluya.
Berapa banyak yang percaya Tuhan kita dahsyat luar biasa. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dengan yakin katakan, Dia percaya atas semua perbuatannya. Oh, oh. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dengan percaya katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi, lebih mantap katakan Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Betapa hebat, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, dan tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselah
Bersama jemaat kita bangkit berdiri. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap, Kau tetap tetap Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih oh Tuhan. Kau Allah kami yang hidup, Kau Allah kami yang luar biasa. Oh haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau tetap Allah. Haleluya. Ku sembah Engkau. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap sekali lagi jemaat kasih Tuhan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah.
tidak ada alasan kami untuk tidak menyembah Engkau ya Tuhan. Dan tidak ada alasan untuk kami tidak beribadah kepada Engkau. Karena sesungguhnya hidup kami adalah untuk menyembah Engkau. Hidup kami untuk terus memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami sadar hari ini Tuhan kami ada itu semua karena anugerah-Mu. Sehari demi sehari, sebulan demi sebulan, bahkan hari ini Tuhan, di minggu terakhir menjelang penghujung tahun ini, kami tetap ada semua karena kebesaran Tuhan. Karena Engkau Allah yang hebat, Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya semua yang Engkau buat selalu baik adanya. Pada hari ini juga Tuhan kami bersyukur bisa beribadah. Baik kami yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang beribadah secara online. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami, memimpin hati pikiran kami, untuk kami fokus kepada Engkau Tuhan. Sehingga kami rindu Tuhan terus berkata-kata kepada kami untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk Bapak yang kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, seperti doa saya tadi, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung tahun. Bapak Ibu merasakan bahwa waktu terasa begitu cepat berlalu? Ya, kita berhitung tetap sehari 24 jam. Ya memang ada teori yang mengatakan katanya enggak lagi 24 jam, kurang sedikit katanya. Apapun itu, tapi kita bersyukur semua dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Ya, pada hari ini saya rindu membagikan, ya, slide pertama dulu, itu langsung closing, saya doa tutup ini langsung. Ini slide tampil terakhir. Ya, judulnya kehadirannya membangkitkan imanku. Ya, puji Tuhan, setiap puji-pujian yang kita naikkan tadi, saya merasakan sangat sungguh meneguhkan khotbah hari ini. Dan saya percaya ini semua tidak lepas dari pertolongan Tuhan ketika Mas Agus mempersiapkan lagu juga dalam pimpinan Tuhan, saya yakin. Ya, kita buka Lukas 1 ayat 37 sampai 38. Bapak Ibu sekalian, Lukas 1 ayat 37 sampai 38. Lukas 1 ayat 37 sampai 38, dan kalau sudah mendapatkannya, saya mengajak setiap kita sama berdiri ya. Ya. Lukas 1 ayat 37 sampai 38. Kita baca sama-sama karena hanya 2 ayat saja ya. Lukas 1 ayat 37 sampai 38, demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ayat 37 sama-sama. 3, 2, 1. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Silakan duduk. Baik, kasih Tuhan, di dalam bulan-bulan seperti ini suasananya tentu lebih berbeda, betul ya? Mengapa? Karena di bulan November, khususnya di minggu terakhir ini, artinya bulan depan ada bulan Desember, di mana seluruh orang Kristen akan merayakan yang namanya Hari Raya Natal. Ketika orang mempersiapkan diri menjelang Hari Raya Natal, banyak sekali respon yang orang-orang lakukan. Membawa orang-orang ke dalam sebuah situasi, contohnya, ada orang yang merespon bulan Desember atau akan merayakan Natal itu ya biasa aja. Karena dia berpikir mungkin udah pasti kok, tanggal 25 ya Natal pasti. Gitu ya, tanggal 25 ya pasti Natal, tiap tahun pasti gitu kok. Ya gimana rasanya? Ya biasa aja lah. Ada yang pernah merasa begitu? Apalagi dari sejak SD, sudah SD Kristen, SD Kristen, SMP Kristen, SMA Kristen, ke gereja pula gitu ya, pasti ya. Artinya setiap tahun sudah berapa kali kita merayakan Natal. Mungkin ada orang yang terbawa kepada situasi seperti itu. Biasa saja. Atau ada di sisi lain ada orang yang kemudian ketika menyambut atau akan merayakan Natal, dia memberikan respon atau terbawa ke dalam suasana saatnya untuk mengubah lagu-lagu yang saya putarkan selama ini menjadi lagu nuansa Natal. Mulai korek-korek lagi kumpulan DVD zaman lalu ya. Mungkin di handphone sudah ada gitu ya, lagu-lagu Natal. Ya, kalau selama ini dari Januari sampai November, mungkin lagunya lagu-lagu yang lain selain Natal. Ya, mungkin lagu yang itu ya,
ku menangis gitu. Mungkin ya, saya nggak tahu ya. Yang tertawa paling keras barangkali menyimpan MP3-nya gitu ya. Saya nggak tahu. Kalau selama Januari sampai November itu terus lagunya gitu ya. Ku menangis gitu ya. Aduh, November, saatnya stop dulu ini. Saya korek lagi lagu-lagu Natal. Dari pulau dan benua. Wah, mulai suasananya beda gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu, mulai mengubah hari-hari lagu-lagunya ya dengan aktivitas sehari-harinya. Atau juga ada yang terbawa ke dalam suasana atau situasi ketika menyambut Natal, ini saatnya untuk cuci gudang, lemari bajunya. Ya, mulai dipilih-pilih gitu ya. Seperti saya tuh di rumah ada 2,5 lemari. Dua lemari besar, satu lagi yang setengah dari ukuran yang besar. Hanya ada lemari Copin dan lemari anak-anak. Lemari saya di mana? Numpang di lemari Copin. Bapak-bapak tentu mengerti maksud saya. Lemari kan ada 4 layar tuh, 1, 2, 3, 4. Punya Copin, punya Copin, punya Copin, punya Copin, punya saya, nyempil. Itu pun didedetin sama punya Copin. Nah, bapak-bapak pasti ngerti ini ya. Enggak, ibu-ibu nggak ada yang salah ya. Bagian yang digantung pun ada ya. Di bawahnya ada landasannya, ada dasarnya gitu ya. Ini pun punya Copin. Ya. Nah, menjelang seperti ini kita bongkar tuh ya. Bukan kita, Copin yang bongkar. Karena kan cuma segitu-segitu aja saya tuh. Dari tahun ke tahun segitu gitu ya. Ya. Bongkar gitu ya. Wah, kira-kira ini baju mana nih yang masih layak pakai, yang hanya baru sekali 2 kali dipakai, atau bahkan belum pernah dipakai, saking banyaknya, tapi sudah mengecil bajunya gitu ya, sudah mengecil ya. Pilih-pilih, kasih ke orang. Nah, tentu ada yang kosong tuh slot lemari yang tadi, harus direfill lagi. Dan kebetulan bulan-bulan seperti ini, mal-mal itu menyambut permintaan konsumen dengan memberikan diskon-diskon yang besar. Ya sudah, silakan isi ulang lagi lemarinya. Nah, sebagai suami yang mengasihi istri, izinkan gitu ya. Nggak ada yang salah ya, ini bukan bentuk penindasan kepada suami, bukan. Ini bentuk kasih sayang suami kepada istri. Lanjutkan terus bapak-bapak ya. Ya, kalau saya tidak sampai di situ statementnya, saya nggak bisa pulang ke rumah nanti ya. Copin kan ikut ibadah online juga. Oke. Nah, mungkin ada orang yang seperti itu. Natal berarti saya harus membongkar segala baju-baju saya, lalu saya bagikan kepada orang lain. Dan saya refill dengan baju yang baru. Mungkin seperti ini. Dan begitu banyak orang berespon dalam rangka menyambut hari raya Natal. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana situasi sebetulnya ketika berita Natal pertama itu hadir kepada Maria. Kita mau lihat satu persatu Bapak kasih Tuhan, kita telusuri seperti apa sih sebetulnya. Memang ayat yang kita baca hanya 2 ayat tadi ya, tapi saya akan bantu uraikan dari beberapa ayat sebelumnya. Yang pertama Bapak kasih Tuhan, sesungguhnya ketika Maria mendapatkan berita Natal pertama itu, dia tidak menyambutnya dengan jingkrak-jingkrak Bapak yang kasih Tuhan. Tidak teriak hore, akan hadir Sang Juru Selamat, tidak ternyata. Yang pertama Bapak kasih Tuhan, ternyata ketika berita Natal itu datang kepada Maria, Maria dibawa ke dalam sebuah situasi yang pertama diperhadapkan kepada sebuah situasi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan atau diharapkan. Dari mana kita tahu? Saya mengajak setiap kita lihat ayat yang ke 26-27 ya. Saya akan bacakan Lukas 1 ayat 26-27. Dikatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Nah, Bapak kasih Tuhan, ketika Alkitab mengatakan kepada seorang perawan yang bertunangan, artinya apa? Adat istiadat Yahudi mengatakan kalau orang sudah bertunangan, pasang laki dan perempuan, ikatannya itu sudah sangat kuat. Sudah sangat kuat, seperti suami istri. Hanya saja tidak diizinkan untuk berhubungan suami istri. Kira-kira seperti itu. Tetapi begitu kuatnya ikatan mereka. Artinya apa? Ketika Maria dikatakan dia seorang perawan, sudah bertunangan, dia sudah punya angan-angan tentunya. Dia memegang adat istiadat Yahudi sebagai seorang perempuan, saya harus menjaga kehormatan saya. Dan Yusuf pun tunangannya berjuang menjaga kehormatan Maria. Dia punya angan-angan apa? Pasti endingnya apa? Menikah atau dinikahi oleh Yusuf. Dan masih banyak rencana-rencana lain yang tentu Maria sudah pikirkan sebelum berita itu datang kepada dia.
Namun nyatanya ketika hari itu malaikat Gabriel datang kepada Maria mengatakan bahwa engkau akan mengandung, wah tentu seolah-olah membuyarkan rencana dia. Dia berpikir bagaimana status sosial dia, bagaimana pandangan orang lain, bagaimana rencana saya dan seterusnya. Seolah-olah dalam tanda petik hancur, buyar karena berita itu. Maria diperhadapkan kepada situasi yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan atau yang dia rencanakan. Yang kedua, Maria dibawa ke dalam sebuah situasi di mana banyak hal yang dia tidak mengerti. Dibuat bingung Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Bagaimana kita tahu? Kita lihat ayat 29. Dikatakan, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Berikutnya kata malaikat, jangan takut. Artinya apa? Di dalam diri Maria ada kebingungan, tidak mengertian kenapa itu datang kepada saya. Hari ini kita bisa melihat dari firman Tuhan, oh Maria mendapat anugerah dari Tuhan. Karena dari Roh Kudus dia bisa mengandung, kita bisa memahami itu. Tapi Maria saat itu nggak bisa, Bapak kasih Tuhan. Dia nggak mengerti, dia bingung kenapa ini datang kepada saya. Malaikat tenangkan, jangan takut. Jangan takut. Dan kalau kita lihat Bapak kasih Tuhan, beberapa ayat setelahnya, respon Maria tuh tidak nampak. Dia menyimpan semuanya dalam hati. Saya membayangkan ketika yang pertama dia bingung, aduh rencana saya gimana nih, pandangan orang-orang gimana nih. Ditambah lagi dia bingung, semua berkecamuk dalam pikirannya. Dan dia simpan semua dalam hati. Itu situasi yang kedua. Maria dibawa ke dalam ketidakmengertian, kebingungan. Yang ketiga, Maria ini mulai mencoba dia pahami dalam segala keterbatasannya, dengan segala pikiran yang terbatas, dia coba pahami apa sih maksudnya ini. Dari mana kita tahu ya? Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu. Nah ini mulai nih Maria berespon. Sebelumnya itu dia simpan semua dalam hati. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Mengapa? Karena aku belum bersuami. Dia mencoba untuk memahami dalam segala keterbatasan pikiran, mencoba untuk melihat dari sisi sosial dia, di mana dia hidup. Ini nggak mungkin. Saya belum bersuami, dan saya tahu tunangan saya tuh menjaga betul-betul saya supaya saya tidak tercemar. Kalau kita lihat Matius pasal 1, Bapak yang kasih Tuhan, ada penjelasan bahwa ketika Yusuf tahu bahwa Maria itu mengandung, apa dikatakan? Yusuf secara diam-diam ingin menceraikan. Karena Yusuf ini orang orang yang terhormat gitu ya, ingin menjaga pasangannya pun tetap terhormat. Namun kita tahu ceritanya, malaikat datang kepada Yusuf tidak jadi ceraikan gitu ya. Nah, di sini kita lihat Maria mencoba untuk mengukur semua yang terjadi dengan keterbatasannya. Namun hasilnya apa? Dia lihat itu tetap mustahil. Maria sadar dirinya terbatas untuk memahaminya. Dan Maria sadar juga bahwa apa yang dia alami saat itu tuh mustahil. Dan dia pun sadar dengan kekuatannya itu sulit untuk memahaminya. Nah kalau kita lihat perikop sebelumnya kasih Tuhan, ada kisah tentang Elisabeth ya. Ini menarik gitu ya. Elisabeth kan mandul ya. Mandul kemudian mendapat kabar, berita bahwa engkau akan mengandung. Dan berita tentang kelahiran Yesus itu 6 bulan setelah Elisabeth mengandung. Artinya apa? Di satu sisi saat itu berita tentang akan mengandung ini menjadi sebuah sukacita bagi Elisabeth karena seolah-olah aibnya terhapus. Tapi di sisi lain datang berita tentang bahwa seorang yang bernama Maria akan mengandung. Menjadi seolah-olah aib buat dia. Ini dua kisah yang menarik kasih Tuhan. Dan di sini kita lihat Maria sulit untuk memahami apa yang terjadi dengan dirinya. Nah sebelum kita lanjut lagi kasih Tuhan, bukankah 3 situasi ini kadangkala dan bahkan sering kita alami betul? Kita menghadapi sebuah situasi begitu ya, jauh-jauh hari kita sudah rencanakan tentang keluarga saya akan begini, usaha saya akan begini, studi anak-anak saya akan seperti ini, saya rindu kesehatan saya seperti ini, dan seterusnya. Seringkali kita menghadapi situasi, ternyata kenyataan tidak seperti yang diharapkan. Bahkan bisa mungkin buyar, jauh dari apa yang kita rencanakan. Saya ingat sekali kasih Tuhan, menjelang akhir tahun 2020, kan Copin udah tahu nih, tahun depannya itu akan resign dari tempat kerja.
menjelang akhir tahun 2020, September, Oktober, gitu ya, November, kita sudah berunding, berencana. Nanti waktu kamu keluar, nanti kita begini ya, rencanain, detail sekali. Kita mau ini, mau itu, berbuat ini, buat ini ya, melakukan ini, banyak sekali. Nanti waktu keluar ya, oke. Namun apa nyatanya, di awal Januari, saya positif COVID. Dan di situ Bapak yang kasih Tuhan, saya seolah sinyal dalam diri saya mengatakan semua rencanamu itu gagal. Dan saya berpikir, Tuhan kenapa ini saya kena penyakit ini? Ini saya udah jauh-jauh hari rencanain ini itu, waktu Sopin nanti keluar. Kenapa? Karena dengan sakit seperti ini, saya nggak tahu pulihnya seperti apa. Saya kan belum tahu, hari itu waktu masih sakit ya. Edukasi, wawasan juga belum banyak gitu ya. Aduh, apakah saya masih bisa hidup gitu ya? Ini gimana, pengobatan pun seperti apa? Nggak murah. Ya. Ada orang mengatakan, nggak apa-apalah, namanya COVID mah flu biasa, diem aja di rumah. Iya diem, kalau nggak diobatin ya lewat, game over gitu kan. Nah, pengobatannya kan tidak murah. Tuhan ini saya udah rencanain akhir tahun tuh begini. Saking saya berkecamuk dalam pikiran saya, ya dengan COVID ini kemudian menyerang ke lambung saya. Tiap hari gitu ya, mules kenapa ini? Tanya ke beberapa dokter ya, sekarang kan udah ada Halodoc ya, gitu ya, online. Berharap dikasih obat yang berbeda gitu ya, dengan informasi yang sama. Dokter yang sama dikasih obat yang sama, yang kedua sama obatnya, 3 sama, nasihatnya sama. Pak tenangkan pikiran, Pak tenangkan pikiran, Pak tenangkan pikiran, sama aja semuanya. Dan saya sadar itu. Dan masa-masa isolasi saya naik ke atas toren ya, di Kinabalu itu toren ada daknya itu ya. Kan harus berjemur ya. Wah, di situ saya nongkrong aja ya. Di orang lain ada ininya, ada lotengnya gitu. Mungkin liatin saya di atas olahraga, jongkok, olahraga gitu ya. Sambil saya merenungkan. Sambil olahraga gak kerasa, nangis gitu ya. Nangis nggak bisa turun gitu ya, udah di atas nangis gitu ya. Tuhan, ini apa yang Engkau sedang kerjakan buat saya gitu ya. Rencana-rencana saya seolah hancur Tuhan. Ini Tuhan tuh maunya apa gitu ya. Sampai hari ini lambung saya nggak benar-benar. Kalau pikirannya nggak benar, gitu ya. Nanti saya endingnya ya, saya ceritakan. Di dalam masa-masa isolasi saya terus memikirkan, Tuhan apa yang mau Tuhan kerjakan buat saya. Saya udah jauh-jauh hari rencanakan di tengah tahun 2021 itu ingin itu bersama dengan Copin. Tapi semuanya tidak terjadi. Nah mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami masa penuh tanda tanya. Saya nggak tahu. Atau bahkan datang hari ini ke gereja pun dengan segudang pertanyaan yang belum terjawab oleh Tuhan. Mungkin belum saatnya. Tapi kita hari datang dengan penuh tanda tanya. Mengasihi Tuhan. Kalau kita lihat 3 situasi yang dialami Maria tadi, mungkin kita pun pernah mengalami situasi seperti ini. Namun kita lihat menariknya respon Maria ketika menghadapi 3 situasi ini, tidak berhenti di tengah situasi dia menakar dengan keterbatasannya. Menariknya apa? Ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kok bisa ya? Di tengah dia tidak mengerti, bingung dengan apa yang dia alami, rencananya seolah-olah hancur. Tapi di endingnya dia bisa mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Katakan kepada diri kita, aku ini hamba Tuhan. Oke, silakan daftar untuk sekolah Alkitab ya. Enggak ya. Konsep hamba Tuhan bukannya sekedar harus masuk sekolah Alkitab. Kita lihat, apa sih maksudnya sesungguhnya aku ini hamba Tuhan? Kok bisa Maria di tengah situasi yang sulit tetap bisa mengatakan aku hamba Tuhan? Tidak disebutkan satu kalimat pun dia menghujat Tuhan, mengumpat Tuhan, atau bahkan lari dari masalah ini, tidak. Tapi dengan jelas dikatakan sesungguhnya aku hamba Tuhan. Tidak banyak yang dikatakan Maria di perikop ini, enggak. Cuma 2, tadi yang pertama, bagaimana mungkin terjadi? Yang satu lagi, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Kok bisa? Silakan berikutnya, ini alasannya. Kenapa Maria bisa mengatakan aku ini hamba Tuhan? Ternyata ketika berita itu disampaikan, malaikat tutup kalimat malaikat dengan apa dikatakan sebelumnya dengan kecepatan, iya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini yang sebetulnya membuat Maria sadar,
maafkan, mungkinnya kalau saya boleh dramatis ya, aduh ampuni saya Tuhan, ampuni, saya sudah meragukan Engkau. Ternyata apa? Bagi Allah tidak ada yang, ini yang sebetulnya mendorong Maria untuk mengatakan, aku hamba Tuhan. Apa artinya? Apa kaitannya pernyataan malaikat kepada Maria, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dengan pernyataan Maria, aku ini hamba Tuhan? Apa kaitannya? Ternyata Maria di sini ingin memproklamirkan, mendeklarkan apa? Bahwa hidupnya milik Tuhan. Amin. Dan kita pun milik Tuhan. Maria sadar bahwa dia adalah alat di tangan Tuhan. Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang indah buat hidup Maria. Makanya ketika Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, Maria ingin mengatakan, Tuhan, jadilah segala sesuatu itu menurut kehendak-Mu. Karena aku percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup mengubah situasi yang sulit menjadi sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang indah. Setiap kali kita mengatakan, oh sesuatu indah pada waktunya. Bahkan di angkot-angkot pun saya pernah melihat indah pada waktunya. Wah. Sungguhkah kita mengimani itu? Ataukah sebuah slogan yang hari ini siapapun bisa mengatakannya? Maria ketika mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Bayangkan kalau malaikat tidak menutup dengan kalimat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya yakin Maria bakal hidup dengan segala kebingungan, kecemasan. Tapi karena ada statement itu, dia sadar hidupnya milik Tuhan. Hidupnya adalah alat di tangan Tuhan. Dia mau mempercayakan sepenuhnya hidupnya kepada Allah, yang sanggup mengerjakan hal-hal yang di luar batas kemampuan manusia. Allah yang sanggup mengubah ratap tangis menjadi tarian. Allah yang menampung setiap air mata kita. Dan Maria mau menyerahkan hidupnya itu kepada Allah yang seperti ini. Maka Tuhan, kadang-kala situasi yang kita hadapi itu menyakitkan, mengecewakan, menyedihkan. Namun saya yakin Tuhan adalah Tuhan yang mempunyai rencana indah buat kita. Amin. Enggak kerasa ya, kita mau 2 tahun pandemi ini, betul? Dari berbagai jenis masker yang ada, sudah menunjukkan berapa lama pandemi ada. Ya. Apakah dulu kita pernah kena KF94 yang kita pakai ini? Enggak. Yang kita tahu cuman apa? Masker medis sama scuba. Ya. Sama masker kain. Memakainya pun macam-macam. Dulu Bapak Gembala sempat mengatakan ya, awal-awal pandemi, Bapak Ibu pakai masker di hidung sampai nutup, jangan di dagu, di bawah hidung, ya, apalagi di mulut. Ya. Dulu kan macam-macam, ya. Tapi hari ini semakin sini makin taat, amin. Bahkan kasus harian hanya hari ini yang 400, kurang lebih. Ya, artinya apa? Ini sudah lama sekali. Tapi apakah kita menyadari bahwa di dalam 2 tahun ini pun ada pemeliharaan Tuhan buat hidup kita? Amin ya. Sekalipun usaha kita mungkin ya, usaha kita di awal pandemi itu mungkin tidak terlalu tergoncang. Tapi menjelang setahun ini berlalu, ya tahun 2020 terakhir yang kemarin misalnya, mulai kegoncang. Anak-anak kita, siapa yang nyangka mereka akan sekolah di depan layar? Apakah mereka senang? Mau jujur-jujuran? Enggak senang. Kenapa? Karena mereka butuh komunitas, butuh sentuhan, ya, dengan teman-temannya ngobrol segala macam. Kan nggak bisa. Ayo kita main sepak bola lewat virtual. Gini caranya ya, tendang. Oke, praktekkan di rumah. Ya, sementara kan begitu. Kalau saya ngajar agama masih bisa gitu ya. Oke, kita baca firman. Yuk kesaksian, nah bisa. Tapi kalau yang lainnya, kan ada sebuah video juga tuh katanya, ya, entah lelucon atau benar gitu ya. Sekolah kejuruan, belajar memahat kayu, ditunjukkan sama gurunya memahat gitu. Oke, tunjukkan di rumah, makunya pakai handphone, gitu ya. Pakai aplikasi, ada pakunya, oh gini gitu ya. Ya itu semua yang harus dihadapi memang kenyataannya. Dan nggak ada yang nyangka seperti itu. Kalau tidak ada pandemi, mungkin anak-anak nggak tahu yang namanya Zoom seperti apa. Tapi semua Tuhan luaskan apa? Pasti ada baiknya. Amin. Dan gereja pun sempat tidak bisa dan hari ini bisa onsite lagi. Sekalipun dalam kondisi terbatas, pasti Tuhan mengerjakan yang indah buat kita. Jadi yang pertama adalah ketika mengatakan aku ini hamba Tuhan, Maria ingin menyambut akan hadirnya Sang Juru Selamat itu dengan satu iman percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu selalu baik.
Dan Tuhan bisa mengerjakan hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang kedua, ya mari pemain musik boleh ke atas. Yang kedua adalah, apa artinya hamba Tuhan? Artinya Maria mau hidup taat kepada Tuhan. Mengerjakan apa yang Tuhan mau dia kerjakan dalam hidupnya. Kita buka satu ayat, Matius 24 ayat 46. Matius 24, bagian akhir dari firman Tuhan hari ini. Matius 24 ayat 46 dan 47. Matius 24 ayat 46 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ini konteksnya bahwa tuannya datang secara tiba-tiba. Ya. Ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Terima kasih Tuhan, Matius 24 ayat 46 sampai 47 ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup sebagai hamba Tuhan yang setia. Hamba Tuhan yang hidup bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Pertanyaannya adalah, apa kita mau jadi hamba yang setia atau hamba yang jahat? Kita nggak tahu Tuhan kapan datang, betul? Gak ada yang tahu. Bagian kita adalah jadilah hamba-hamba Tuhan yang setia. Amin. Hari-hari ini, ya seperti saya katakan tadi, ya di dalam pandemi ini banyak hal yang Tuhan sudah izinkan terjadi. Bahkan melalui pemerintah pun Tuhan saya yakin memberikan regulasi demi regulasi untuk kita belajar taat kepada pemerintah. Contoh hal kecil misalnya soal vaksin, ya. Saya tidak sedang promosi, tapi saya juga mengimani ini juga bagian dari apa yang Tuhan perintahkan. Untuk taat kepada pemerintah, ada dalam firman-Nya. Bagaimana kita merespon vaksin ini? Vaksin mah gak usah lah. Kemudian saatnya vaksin banyak alasan. Aduh lagi pilek, padahal masih sehat-sehat aja. Demam, ya bangun tidur di sini kan suka hangat gitu ya, nggak jadi vaksin misalnya gitu ya. Berbagai macam alasan. Kita tahu firman-Nya, taatilah Tuhan dengan cara taat kepada pemerintah. Ikutlah vaksin 2 kali. Amin. Yang belum vaksin, Bapak Gembala juga sudah sampaikan bahwa kedepannya mungkin regulasi ketika masuk ada yang perlu di-scan dan seterusnya. Kita ikuti seperti itu. Itu pun wujud bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, bahkan ke mal-mal ya kita perlu memakai sertifikat itu ya, kartu itu ya. Sekalipun tidak semua saya tahu untuk menjalankannya. Contoh waktu bulan lalu saya pergi satu tempat membeli satu barang, ya ditulis itu siapkan kartu vaksin. Lagi antri, saya pas yang lain diperiksa, pas saya masuk, Pak kartunya, oh kartunya. Baru saya gini, oke silakan masuk Pak. Kan saya belum tentu, ini saya mau ngambil apa nih? Ngambil kunci motor atau kan? Sekalipun kenyataannya seperti itu pelaksanaan regulasinya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, lakukan kebenaran. Kebenaran tetap kebenaran sekalipun tidak ada yang melakukannya. Dan kesalahan atau pelanggaran tidak menjadi benar ketika dilakukan secara komunal. Amin. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia, mari kita laksanakan firman-Nya. Begitu banyak Tuhan sudah berbicara kepada kita, berapa banyak kita melaksanakannya. Seperti Maria katakan, sesungguhnya aku hamba Tuhan. Artinya Maria mau menjadi hamba Tuhan yang setia. Dia mau taat apa yang Tuhan mau tuntun kepada hidupnya. Sampai penggenapannya, di mana Kristus lahir tengah-tengah dunia. Dan saya mengajak setiap kita menjelang Natal ini, ayo kita kesampingkan dulu hal-hal yang lainnya. Ya, sehingga momen ini menjadi momen di mana iman kita bangkit lagi. Mungkin selama 2 tahun ini iman kita mulai lemah, mulai lesu, ya, mulai tidak semangat lagi. Awal-awal ketika ibadah ada, mungkin kita semangat, duduk diam, gitu ya, rapi. Karena sudah mulai begitu, mulai jenuh. Kadangkala ya baju apa adanya, duduk di mana aja, dan lokasinya pun tidak menentu. Kasih Tuhan, mungkin iman kita hari-hari ini mulai lemah, mulai lesu. Atau bahkan banyak tanda tanya selama 2 tahun ini belum terjawab. Tapi percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, lakukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupan kita. Kita pujikan satu lagu, kasih Tuhan, lagu yang sangat memberkati saya ketika mempersiapkan lagu ini.
Dikatakan apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji Tuhan. Amin. Kita bangkit beri, kita pujikan satu lagu ini. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya. Dengan kesungguhan hati, mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian sekali lagi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya. Sekali lagi dengan kesungguhan hati berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita datang hari ini, saya yakin setiap kita datang dengan segala pergumulan-pergumulan yang mungkin orang lain tidak tahu apa yang sedang kita alami. Mungkin usaha kita hari ini mulai mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Penurunan omset mungkin, atau berkurangnya pelanggan kepada usaha kita. Bapak Ibu percayalah, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang Tuhan buat selalu baik buat kita. Atau kita datang kepada hari ini ke ibadah, membawa segala pergumulan tentang anak-anak kita mungkin, yang mulai mengalami kesulitan dalam belajar, melihat perkembangannya seolah-olah begitu lambat. Bapak Ibu datanglah kepada Tuhan, bawa anakmu kepada Tuhan, doakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin Bapak Ibu datang dengan segenap pergumulan kesehatan Bapak Ibu, yang mungkin seolah tidak ada perbaikan, begitu lagi dan begitu lagi, kambuh lagi dan kambuh lagi. Mungkin seperti itu yang kita alami. Atau hal-hal yang lain, ada hal yang bersifat pribadi tentang hubungan suami istri yang hari ini belum selesai. Bapak Ibu, ketika Maria menyambut akan hadirnya Sang Juru Selamat, dia yakin dia adalah hambanya Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala yang Tuhan buat selalu baik. Dia bisa buat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dia akan ubah ratap tangismu menjadi tarian. Dia akan menampung air matamu dalam kirbatnya. Percayalah, datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kau berfirman dan sembuhkan.
Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya. Sekali lagi, Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Silakan Bapak Ibu datang kepada Tuhan, kita sembah Tuhan, kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengerjakan sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bapak Ibu datang kepada Tuhan, sembah Dia. Bersyukurlah kepadanya karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tak pernah tinggalkan kita. Karena Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang setia mengerjakan yang terbaik. Engkau Tuhan, haleluya. Engkau Allah tak pernah tinggalkan. Dia Allah pasti mengerjakan terbaik buat kita. Dia ubah ratap di langit. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Kau Allah yang setia. Pekerjaan tangan Tuhan selalu baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, Allah yang setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kau berfirman dan sembuhkanku bagimu, Yesus ku percaya padamu. Haleluya. Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami percaya. Firman-Mu itu yang akan menyembuhkan kami. Janji-Mu Tuhan tidak pernah Engkau tidak tepati, tetapi selalu tepat waktunya menolong kami Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami hari ini Tuhan, apapun yang menjadi masalah kami, apapun yang menjadi tantangan kami Tuhan, kami tahu Engkau penolong kami Tuhan. Janji-Mu Tuhan Engkau tepati di dalam kehidupan kami. Sebab firman-Mu itu ya dan amin bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami membawa hidup kami, pergumulan kami, masalah kami kepadamu Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi jawaban kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah kami terima pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Kobobi Tuhan yang sudah menyampaikannya. Kiranya firman Tuhan ini Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Firman Tuhan yang menjadi penuntun bagi setiap langkah kami. Berkati Kobobi Tuhan, berkati pekerjaan, berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan waktunya kita akan memberikan persembahan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengembalikan amplop Natal, Bapak Ibu Saudara langsung boleh masukkan ke dalam kantong persembahan. Ya, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online juga, mari kita bersama-sama mempersiapkan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara boleh scan QR code yang ada dan boleh memberikan persembahan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Sama-sama Bapak Ibu Saudara kita angkat persembahan kita. Haleluya. Segala dan puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah berhenti memberkati kami. Dan sampai hari ini kami boleh membawa persembahan ini kepada-Mu Tuhan. Biarlah lewat persembahan ini Tuhan, nama-Mu dimuliakan,
dan boleh menopang pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan Tuhan, Engkau memberikan kami juga kekuatan, kemampuan untuk kami bisa mengelola berkat-berkat-Mu dengan benar, sehingga kami tidak salah di dalam mengelola berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berikan persembahan ini kepadamu. Haleluya, amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Hey, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Hey, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. 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 Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, waktunya kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti Bapak Daniel akan kita pimpin dalam doa syafaat. Ku yakin Engkau memberkati kami berlimpah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Tanganmu menyertai
kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh ada Tuhan, kami boleh beribadah. Semua bukan kuat gagah kami Tuhan, tapi kami percaya semua karena anugerah yang daripadamu. Terima kasih buat lawatanmu pagi hari ini Tuhan. Kembali Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara Indonesia kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang akan terus memulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau akan memulihkan perekonomian bangsa kami Bapa. Bahkan keamanan bangsa kami, Engkau yang akan menjagainya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pun menyerahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Sisa pembangunan, finishing gereja ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau yang telah mengawalinya dan kami percaya Engkau akan membereskan semuanya Bapa. Apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, Engkau akan mencukupinya Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang terus setia beribadah, baik datang ke gereja maupun online Tuhan. Dan Engkau memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka Engkau berkati Bapa. Keluar masuk rumah mereka Tuhan, Engkau yang akan menjagainya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara Natal yang akan diadakan tahun ini. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberkati setiap panitia Natal. Beri hikmat pada kami Tuhan, biar kami mau memberi yang terbaik buat Engkau Bapa. Cuaca Engkau jagai Tuhan, keamanan Engkau jagai Tuhan, bahkan dana-dana yang diperlukan untuk Natal Engkau akan menyediakannya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita kedangkan kedua belah tangan kita. Kita akan terima berkat Tuhan. Haleluya. Berkat ini akan datang dan menjadi bagian kita semua. Diberkati rumah tanggamu, diberkati anak mantu cucumu, diberkati kesehatanmu. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih sayang Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua.